Halo adik-adik kelas 5B, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama kakak, Kak Angga. Kakak merupakan mahasiswa dari Undiksa yang mengikuti kegiatan asistensi mengajar di SD Negeri 1 Posanten. Hari ini, kakak akan mengajarkan kalian materi PPKN mengenai peristiwa lahirnya Pancasila. Adik-adik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila dapat kita simpulkan adalah 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak masa Majapahit dahulu. Nah, istilah ini terdapat pada kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular dan juga pada kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Lahirnya Pancasila sejatinya terjadi pada sidang pertama BPUPKI. Apakah ada yang masih ingat apa itu BPUPKI? Ya, betul. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar-dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Supomo. Dr. Supomo mengusul dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei tahun 1945. Nah, rumusan dasar negara yang diajukan oleh beliau antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Dan tokoh terakhir yaitu Soekarno. Soekarno mengusul dasar-dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal ini muncul istilah Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni tahun 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, usulan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno antara lain internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Yang di dalam pembukaan itu pada alinea keempat dicantumkan
isi sila Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, sila-sila Pancasila yang telah disebutkan tadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah berdoa di tempat ibadah, menghargai umat lain yang sedang beribadah, dan tidak mengganggu teman yang sedang berdoa atau sedang beribadah. Pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat kita amalkan dengan menolong sesama manusia, saling menyayangi, dan menghormati antar sesama. Contoh pengamalan sila ketiga, sila Persatuan Indonesia, yaitu gotong royong dan menghargai adanya perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita amalkan dengan melakukan musyawarah mufakat atau dengan melakukan voting, dan juga menghormati ketua kelas. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita amalkan dengan tidak membeda-bedakan teman, dan juga kita harus bersifat adil atau bersikap adil, memberikan sesuatu sama rata kepada teman-teman. Sekian yang dapat kakak sampaikan pada video pembelajaran ini. Terima kasih kakak ucapkan atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya.